Analisis impuls dan momentum. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis impuls dan momentum aliran banjir bandang terhadap kinerja pilar jembatan dan risiko kegagalan struktural. Jadi, banjir bandang itu mengandung bebatuan, tanah organik, pembangunan, dan gelondong kayu. Hal ini menyebabkan gaya impak besar dalam waktu sangat singkat atau impulsive load, kerusakan scoring yang memperlembang fondasi, tekanan hidrodinamis berulang, cyclic dynamic load, potensi deformasi wilayah, potensi robohnya kolaps atau kolapsnya bentang jembatan. Baiklah, itu tadi eh, pen- apa nih ya? Sudah, Bis. Nah, stop. Suruh Bila edit ya. Oke, jadi dampak struktural ini terbagi menjadi dua, yaitu gaya angkat upit di bawah struktur dan kelelahan material satu dan kelembapan berlebih. Nah, jadi gaya angkat upit di bawah struktur itu jika depth air naik dan melewati gelagar atau plat lantai jembatan, tekanan air di bagian bawah menghasilkan gaya angkat. Akibatnya ada tiga. Plat lantai dapat terangkat, sambungan gelagar dapat terlepas, struktur atas dapat bergeser karena kombinasi gaya angkat dan gaya aliran. Kombinasi gaya angkat dan gaya aliran ini sangat berbahaya untuk jembatan. Plat beton yang jadi anchorage kuat ke plat. Nah, yang kedua kelelahan material satu dan kelembapan berlebih. Paparan air banjir dalam waktu lama dapat menyebabkan penurunan kualitas beton, korosi pada tulangan, korosi pada bearing jembatan, gangguan pada expansion joint. Nah, jadi empat akibat penyebab dari empat itu mengakibatkan kerusakan yang sebelumnya kecil. Dapat berkembang menjadi kegagalan struktural ketika gaya impuls terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang momentum. Nah, momentum itu adalah aliran banjir dengan gaya dinamis. Nah, air banjir memiliki massa M dan kecepatan V yang tinggi. Nah, rumus momentum air itu P sama dengan M per V. Nah, saat aliran menghambat pilar jembatan, momentum ini menjadi gaya impulsif yang jauh lebih besar dibanding beban statis atau berat air tanpa gerakan. Nah, momentum, kalau ada namanya momentum, puing banjir menjadi kontributor utama, yaitu banjir sering membawa batang pohon, batu besar, sampah, atau kendaraan. Masing-masing memiliki momentum besar dan menyebabkan impulsif tambahan saat menabrak pilar. Nah, tumbuhan padat itu impulsif besar daripada aliran air, yaitu kerusakan lokal cepat. Oke, ini adalah grafik dari hubungan kecepatan aliran versus gaya hidrodinamis. Kombinasi gaya hidrodinamis tambah impact debris. Gaya total pada pilar adalah 1. Gaya tahanan aliran air, 2. Gaya impulsif debris, 3. Gaya drag dan lift air, 4. Gaya asilasi akibat turbulence. Fenomena fisik momentum aliran banjir bandang. Banjir bandang biasanya memiliki kecepatan aliran 4-10 m per second. Densitas massa lebih besar karena campuran tanah, batu, dan kayu. Tinggi muka air dapat meningkat 2-4 kali dalam menit. Hal ini menghasilkan perubahan momentum yang besar ketika menghantam pilar jembatan. Impuls debris terhadap pilar jembatan. Debris flow membawa massa besar. Kayu 100-300 kg, batu 50-500 kg, puing beton 20-200 kg. Jika debris terbawa aliran dengan kecepatan tinggi, impulsnya sangat besar dan dapat memicu retak tekan, retak geser, spaling beton, bahkan keruntuhan total. Baiklah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Itu dikarenakan kasus ini termasuk kategori hydraulic engineering, eh, juga struktural engineering, bridge engineering, yang mana ini dikarenakan F atau gaya P kali Q kali V ditambah dengan tambahan impuls debris, yang mana semakin cepat aliran, semakin besar pula perubahan momentum, dan juga semakin besar gaya tumbukan. Momentum debris jauh lebih merusak daripada air.
dan juga gurusan atau scoring terjadi setelah impuls besar. Selanjutnya, kesimpulan, banjir merusak jembatan dikarenakan aliran air dan juga debris membawa momentum besar yang berubah mendadak saat menghantam pier, menghasilkan impuls dengan gaya tinggi. Gaya impuls inilah yang menimbulkan tekanan tiba-tiba pada struktur, memicu keretakan, deformasi, atau kegagalan lokal. Ketika impuls berulang dikombinasikan dengan scoring yang melemahkan fondasi, jembatan tidak lagi mampu menahan beban dan dapat runtuh. Baiklah, gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.